dan kajian kita seputar tentang masalah akidah kami dan kitab wa sunnah. Semoga dengan keikhlasan kita langkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat ini, dijadikan oleh Allah kiranya setiap langkah dan ayunan tangan kita sebagai penebus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan selalu salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, memohon juga kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat nanti kita semua dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul ummah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ahibbatillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membahas tentang masalah pembahasan kita, yaitu mubtilatul iman, hal-hal yang dapat membatalkan keimanan atau hal-hal yang dapat merusak keimanan kita. Ini sangat penting Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah kita ketahui. Ini berdasarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sampaikan pada bulan yang lalu. Di antara mubtilatul iman, di antara hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan keimanan kita itu adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa dia? Yang kedua adalah al-thani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaitu yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Ya, jadi yang kedua yang merusak keimanan itu atau yang membatalkan keimanan kita adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaitu yad'uhum. Siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Ya, siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara, berdoa kepada mereka, wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta kepada mereka syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan mereka bertawakal, ya, dan bertawakal kepada mereka, kufran ijma'an. Ini kesepakatan para ahli sunnah wal jamaah. Orang yang seperti ini adalah dia kufur, ya, dia kufur, rusak keimanannya. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hubungan antara pembatal keislaman yang pertama, apa yang pertama tadi yang pada bulan lalu, yaitu al-isyraku billah. Jadi hubungan antara pembatal keislaman atau keimanan yang pertama, yaitu bersekutukan Allah, dengan yang kedua yang barusan kita sampaikan di Bapak dan Ibu adalah
bahwa pembatal keislaman yang pertama lebih umum. Persekutuan Allah itu lebih umum. Karena yang pertama yang mencakup berbagai jenis syirik besar. Ya. Sedangkan yang kedua yang kita sampaikan barusan hingga pada ibu yang belakang Allah adalah berbicara tentang satu di antara jenis-jenis syirik yang besar. Ya. Apa di antaranya tadi? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'idu yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah. Siapa yang menjadikan antara dirinya ya dan Allah perantara lalu berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka syafaat, maka ini secara ijma' kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah kufran ini adalah sudah termasuk dia kepada kekufuran, batal akidah tauhidnya. Jadi ini tadi bilang Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian jamaah sallallahu alaihi wa rahimahullah. Jadi barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, maksudnya adalah di dalam ibadah. Ya, di dalam ibadah, menjadikan makhluk atau menjadikan ciptaan Allah, baik itu seorang nabi atau mungkin para malaikat atau orang yang soleh, sebagai perantara di dalam ibadahnya kepada Allah agar mendekatkan dia kepada Allah atau menjadikan dia sebagai syufa'ah. Syufa'ah itu pemberi pertolongan ataupun pemberi syafaat. Jadi orang-orang yang memberikan syafaat baginya di sisi Allah dan bertawakal kepada perantara tersebut, maka Bapak dan Ibu, ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Karena berdoa dan bertawakal adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Berdoa dan bertawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa ma hiya al-masadir, apa sumber yang bisa dijadikan sebagai bukti yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai tentang masalah ini kepada ini. Kita lihat di dalam surah Ghafir, ya, surah Ghafir ayatnya ayat yang ke-60. Di situ ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum, Allah berfirman, Rabb kalian berfirman. Apa firman Allah? Ud'uni, memohonlah atau berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doa. Kan jelas disebutkan oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannam dakhirin. Waliyahudillah. Semua kita kepada Ibu dijauhkan oleh Allah dari apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Siapa orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri itu, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dakhil. Dakhil itu maknanya dalam keadaan hina. Wa hadhihi al-ayat yadullu alaina anna ad-du'a huwa al-ibadah. Ayat yang terdapat di dalam surah
Ghafir ayat yang ke-60 ini menunjukkan Bapak dan Ibu sebagai dalil bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Tidak boleh kita Bapak dan Ibu berdoa kepada selain Allah. Dari dua sisi, ya, ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah dari dua sisi. Yang pertama, Allah memerintahkan kita Bapak dan Ibu untuk berdoa kepadanya. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Berarti Allah mencintai doa. Ya, Allah mencintai doa, dan ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian dari sisi yang kedua, dari ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menamakan doa dengan ibadah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni", berdoalah kepadaku, ya, berdoalah kalian kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelahnya, "Astajib lakum", niscaya akan aku kabulkan doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati", sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Di antara ibadah itu apa tadi? Doa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, maka orang tersebut saya dahulu jahannam dakhirin, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Waliyadillah. Walidhalika, oleh karena itulah Bapak dan Ibu, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa hadzal hadits warada fi kitab Sunan Abi Dawud, warada aidan fi kitab Sunan At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairu dzalik, wa sahahahu fi kitab Al-Ahadits Shahihah. Jadi hadis ini banyak ditemukan di berbagai kitab-kitab hadis, di antaranya Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ayo muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal adrak sekalian jamaah sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Jadi sehingga siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sudah terjerumus kepada kesyirikan. Sedangkan kesyirikan itu seperti kita katakan tadi adalah bagian daripada mubtilul iman, yang merusak ataupun yang membatalkan keimanan. Kalau sudah merusak, kalau sudah batal iman awak, aku belum ibadah boleh. Aku yang berdoa, awak yang kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunna, kemudian ad-dalil yadullu anna at-tawakkal huwa al-ibadah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada ditemukan juga di dalam surah Al-Maidah bahwa tawakal itu pun adalah bagian daripada ibadah. Ya, tawakal bagian daripada ibadah. Apa disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 23? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir dari ayat itu ada disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam riwayat yang lain wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin.
dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman sekalian bertawakal. Wa hadhihi al-ayat yadullu alaina anna tawakkal huwa al-ibadah. Dan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 23 ini menunjukkan juga kepada kita bahwa tawakal itu adalah bagian daripada ibadah. Apa itu ibadah? Lacok kita sampaikan ibadah. Ibadah huwa ismun jami'un li jinsin minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan, ya, lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala ucapan, apa saja ucapan yang keluar dari lisan kita yang baik, ya, catatannya yang baik. Apa saja ucapan yang keluar dari lisan kita yang baik, dan apa saja perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan ini pun yang baik, secara terang-terangan menjadi, secara sembunyi-sembunyi menjadi sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan ridho Allah, maka itu semuanya adalah ibadah. Jadi apa saja yang keluar dari lisan kita dan apa saja yang diperbuat oleh anggota badan kita yang sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan ridho Allah, itu adalah ibadah. Karena petunjuknya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adibatillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian jemaah, sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah itu adalah ibadah dari dua sisi juga. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk bertawakal. Bukan manusia yang memerintahkan, tapi Allah yang langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal sebagai bagian dari keimanan. Ya, jadi orang-orang yang mau bertawakal kepada Allah, maka itu bagian daripada keimanan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Bapak dan Ibu benar-benar kita beriman, akan kita temukan banyak ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran tentang masalah pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman adalah bagian dari ibadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beriman seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-136. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu billahi wa rasulih, berimanlah kalian semua kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah menjadikan orang yang soleh sebagai perantara, berdoa meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka adalah perbuatan orang-orang musyrik dahulu, yaitu penduduk kota Makkah. Ya, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara, berdoa meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka, itu adalah perbuatan orang-orang musyrik penduduk kota Makkah dahulu. Makanya disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus. Apa firman Allah di ayat yang ke-18? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik,
ya'buduna, menyembah min dunillah, kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, lalu mereka orang-orang musyrik penduduk Makkah mengatakan, apa kata mereka? Haulai syufa'auna indallah. Ya, mereka itu yang mereka jadikan ya sebagai perantara selain daripada Allah, mengatakan, apa kata mereka? Haula, mereka itu syufa'auna indallah, yang akan memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Jadi apa yang mereka minta itu, ya, yang apa yang mereka minta kepada selain Allah itu, orang itu yang langsung meminta kepada Allah untuk orang yang padahal badan ibu tidak perlu seperti itu, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan adu istilah kepada ibu, ini lebih soleh dari awak, doanya lebih terkabul daripada awak. Mungkin awak meminta kainnya, awak meminta kainnya. Ya, padahal Allah sudah menyebutkan, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, karena doa itu adalah bagian daripada ibadah, saya dahuluna jahannam dakhirin, niscaya akan kami masukkan mereka nanti ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dan tidak perlu kita membuat perantara-perantara kepada dia. Alhamdulillah, masyarul muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy penduduk kota Makkah, setelah menjadikan makhluk atau ciptaan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada Allah untuk mereka, maka mereka mengatakan, haulai syufa'auna, mereka ini adalah syufa'auna, orang-orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Karena ucapan mereka seperti itu, maka datang perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Qul, Muhammad, katakan kepada mereka yang mengatakan seperti itu. Apa dia? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kalian memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Ya, orang-orang yang menjadikan suatu perantara dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bagian daripada al-isyraku billah, bagian daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mubtilul iman, di antara yang merusak keimanan. Wa akhir ayat yukhbiruna, dan ayat ini maksudnya ayat yang kita bacakan dari surah Yunus ayat 18 ini, yukhbiruna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang hakikat dari peribadatan sebagian orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ada di antara mereka orang-orang kafir musyrikin penduduk kota Makkah
yang menjadikan orang-orang soleh sebagai syufa'a. Apa tadi syufa'a? Sebagai pemberi pertolongan, sebagai perantara untuk Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut, baik berupa nazar. Kalau aku beko langsung dari penyakit yang buku akan aku temui si fulan, karena mungkin dianggap itu orang soleh, bernadarnya akan menemui si fulan orang soleh tersebut. Setelah itu nanti dan dia mengatakan kepada si fulan yang soleh itu, Pak fulan, tolonglah doakan kepada Allah. Sebagai perantara dia meminta kepada Allah. Berikanlah aku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang yang bernadar tersebut. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas Allah menyebutkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka ibadahi selain dari Allah itu tidak akan bisa memberikan para bahaya dan tidak juga bisa memberikan manfaat. Siapa yang bisa memberikan para bahaya? Allah. Siapa yang memberikan manfaat? Allah. Satu pun makhluk di muka bumi ini, kalau kita belajar tauhid kepada Ibu, tidak ada satu pun yang bisa memberikan para bahaya dan tidak juga bisa memberikan manfaat tanpa seizin dari Allah. Itu tauhid. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu akidah seseorang, insyaallah aman. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan mudarat dan yang memberikan manfaat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seseorang, memberikan manfaat kepada seseorang, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ini harus kita yakini. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki memberikan para bahaya kepada seseorang, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menolaknya. Berarti para bahaya dan manfaat itu yang hanya bisa memberikannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita bisa katakan bahwa api bisa membakar manusia, kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar? Ya, api hakikatnya bukan kepada Ibu bisa membakar, tapi yang perlu kita pahami, api itu hanya sebagai alat diciptakan oleh Allah untuk membakar. Itu saja. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita mengatakan kepada Ibu, api bisa membakar hanya dengan seperti itu keyakinan kita, maka Bapak dan Ibu rusak akidah, rusak tauhid. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi baik dalam keadaan yang membahayakan maupun dalam keadaan yang bermanfaat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebutkan Allah di dalam surah Yunus ayat 107. Apa disebutkan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa in yuridika bi khairin fala radda li fadlihi nusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melanjutkan ayat tersebut, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yaitu menghendaki kebaikan untukmu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada satu pun yang dapat menolak karunia Allah. Mana ada yang bisa? Mungkin ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa dia? Seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi dan seluruh jin yang ada di muka bumi ini bersatu untuk menyesatkan seseorang yang benar-benar dapat petunjuk dari Allah, maka mereka tidak akan mampu menyesatkan. Seandainya seluruh manusia dan kalangan jin bersatu untuk menyesatkan orang-orang yang di muka bumi yang diberikan oleh Allah petunjuk kepadanya, mereka semua manusia dan kalangan jin tidak akan mampu untuk memberikan mara bahaya kepada Allah. Siapa memberikan mara bahaya? Cuma Allah. Begitu juga seandainya ada orang-orang yang bapak dan ibu di muka bumi lebih condong kepada kesesatan, lebih condong kepada kesesatan, lalu Allah biarkan orang yang condong kepada kesesatan itu dalam kesesatan. Seandainya seluruh manusia di muka bumi dan seluruh jin bersatu untuk mengaji petunjuk kepada orang yang disesatkan itu, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Itulah hakikat bahwa mudarat dan manfaat itu hanya di tangan kekuasaan Allah. Ayo anak ibadah, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah, sallallahu alaihi wa sallam. Jadi orang-orang yang soleh yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, menolong diri mereka sendiri saja kepada ibu tidak lagi mampu. Masa Allah meminta kepada mereka? Seharusnya kita yang meminta ke Allah untuk mereka. Orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang ini tidak mampu. Tidak mampu. Seharusnya orang yang hidup itu memberikan pertolongan kepada orang yang meninggal dunia. Ba'ajarnya minta ke Allah, ya Allah, tolong ampuni semua dosa yang dilakukan di masa hidup si buyangku selama hidupnya, ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Itu yang seharusnya karajuan. Bukan awak meminta, Buya mengecek kamu sarutu, Buya tolonglah doakan ke Allah, Buya anak kamu kini dalam keadaan sakit. Dia Allah, memang ke Allah dia langsung mengecek, ya Allah, oh Buya. Tapi yang salahnya apa? Yang mengecek orang meninggal. Pernah tak ibu-ibu, jangan seperti itu saja. Ada tak di antara kita katiku ziarahku, mengkunyo dulu kan sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, kata Nabi. Kenapa Bapak dan Ibu? Terutamanya para wanita.
Apabila bapak dan ibu yang dimuliakan Allah yang mereka sayangi meninggal dunia, ketika para wanita aku datang ke Busaruk, dia malah rato di Busaruk, lalu mengecek. Kalau suaminya yang mengecek itu, oh udah capek bahan menangnya mengecek di Busaruk itu, oh udah doakan ada bisa memperjuangkan anak itu yang 8 bulan masih kete-kete lo udah. Nah itu yang awak minta ecehan. Yang ecehan mengadu ke Allah, ya Allah ampuni dosa suami yang kau ya Allah, jadikan kuburannya kau sebagai taman-taman surga, angkat derajatnya ya Allah. Itu yang seharusnya kepada di bawah awak minta. Jadi jangan kita pahami bagaimana kalau seandainya ada orang soleh, kan biasa kita tuh menemui orang soleh yang hidup, Buya, tolong ikut Buya mendoakannya supaya diberikan oleh Allah jalan keluar. Kini anak ambo dalam keadaan dioperasi. Kalau orangnya masih ya, dia berdoa kepada Allah untuk apa yang Allah sampaikan tadi, boleh. Tidak ada kesyirikan di situ loh. Tidak ada kesyirikan di situ. Yang kesyirikan itu meminta pertolongan kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Hukumnya kepada diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau bapak dan ibu berangkat pernah menunaikan ibadah haji dan umroh ke Makkah, ya, ada penjago Ka'bah dari tentara polisi dijadikan di gerbong itu. Kemudian pada waktu Madinah, Musa'ab Nabi kita itu dijamu tuh ada polisinya. Kenapa bapak dan ibu? Karena banyak orang-orang yang berbuat kesalahan di situ. Sedangkan ada di situ polisinya masih ada dari bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Aku langsung pernah mencari ketika di Madinah. Rupanya bapak dan ibu nyolah siap menulis apa saja yang dia inginkan ketika di misalkan dari Indonesia aku nanti kan sudah sampai ke Madinah, saya ziarahi nanti kuburan Rasulullah, saya catat dulu permintaanku kepada Rasulullah. Ditulisnya di buku. Nah, ditulisnya permintaan di buku itu. Kemudian bapak dan ibu ketika ziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilemparkannya karate itu dari pusara Nabi kita. Ya Rasulullah, pokoknya banyak sarok karate dari pusara Nabi kita Muhammad itu yang dipunguti. Yang dipungut siapa? Polisi pajak haram alaik, perbuatan kau salah, perbuatan seperti kau salah. Bahkan kepada ibu ketika masuk ke Raudhah, ya ke Raudhah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah termasuk bagian daripada taman-taman surga. Mempunyai tantangan bapak dan ibu masuk Raudhah itu. Alhamdulillah pernah sampai pada Allah antrian Pak. Ketika mau merebut masuk ke Raudhah itu bapak dan ibu hilang serban saking deh. Orang berebutan. Ketika rebutan hilang serban, hilang kartu pengenal, dia tunjukkan dari kerabel ada kartu pengenalnya itu. Hilang. Karena orang bapak dan ibu rebutan ke Raudhah itu. Ketika sampai di Raudhah, apa yang bapak dan ibu yang menjalankan Allah yang mencari para ahli sebagian orang tua. Payo kadake usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapak dan ibu diambilnya serbannya itu digosok-gosoknya ke dinding dake Raudhah itu. Ya Rasulullah, digosok-gosoknya untuk mengambil keberkahan. Macam-macam
apalagi orang Pak. Apalagi di Ka'bah oleh luar biasa. Macam-macam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah begitu pentingnya menjaga tentang masalah keimanan kita. Yang paling terpenting tadi adalah jago dan ketahui apa saja sebab-sebab yang bisa membatalkan atau yang merusak keimanan kita. Kalau sudah rusak amalan kita, maka alhamdulillah kepada Allah. Kalau pernah kita mungkin melakukan seperti itu, kita tinggal bertobat saja kepada Allah. Kalau orang yang bertobat kepada Allah masih tetap bisa diterima oleh Allah tobatnya. Aku menuliskan seorang manusia beriman berguru kepada jin yang Islam, Ustaz. Manusia yang beriman berguru kepada jin. Padahal Bapak dan Ibu, jin yang dulu berguru kepada Nabi Muhammad, masa manusia berguru kepada jin? Tidak boleh Pak. Bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan. Kemudian dengan pertanyaan, apakah jin itu bisa dilihat oleh panca indera? Ada yang bilang itu ada orang yang berguru kepada jin untuk ilmu untuk mengobati orang ataupun berbuat baik, Ustaz. Tidak diperbolehkan. Sepakat seluruh ahli sunnah wal jamaah tentang masalah jin, yang manusia berguru kepada jin. Tak ada yang menginginkan satu. Yang satu lagi, Ustaz, bagaimana menerjemahkan dan mentafsirkan surah Al-Jin ayat 60, Ustaz? Ada sebagian kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin laki-laki, dan ini, Ustaz, ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin laki-laki, dan jin itu malah membuat mereka manusia bertambah sesat. Dan jin di sini yang dimaksudkan, Ustaz, Islam kafir, Ustaz. Iya, ada ayatnya di sini. Di sini di ayat yang ke-6 di surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijal, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, ya, ya'uduna bi rijalin minal jinni, dari kalangan laki-laki manusia ini meminta pertolongan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Ya, ada manusia meminta pertolongan kepada jin. Kemudian fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, tetapi mereka ini, yaitu mereka jin itu, menjadikan mereka, yaitu manusia tersebut yang meminta itu, bertambah sesat. Bertambah sesat, bukan malah bertambah dapat petunjuk. Fazaduhum rahaqa. Siapa di kalangan manusia meminta bersama, mungkin karena melakukan menuntut sesuatu ilmu pengobatan, ya, itu biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada jin itu ada tumbal. Apa tumbal? Apa soalnya? Tumbal apa?
Tidak perjanjian kalau seseorang dari kalangan manusia aku meminta kepada jin untuk kerjasama dalam dia ingin mau mengobati seseorang, ingin mengobati seseorang, biasanya ada janjinya yaitu dengan menyembelih entah apalah kepada ibu, itu namanya tumbal. Bukan malah dapat petunjuk, malah tambah sasik, disesatkan. Nah, ini harus kepada diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga. Tidak ada kemuliaan bagi manusia yang menuntut ilmu kerjasama dengan jin, walaupun jinnya itu adalah muslim, walaupun jinnya itu muslim. Allah A'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat isya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Ini masih banyak di Bapak dan Ibu pembahasan kita. Ini ada 25 poin pembahasan tentang masalah yaitu mubutilun